Timor Leste merupakan salah satu negara paling muda di dunia dan juga negara termuda di kawasan Asia Tenggara. Negara kecil yang berada di bagian timur Pulau Timor ini resmi memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei tahun 2002, setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan penuh konflik. Sebelum menjadi negara merdeka seperti sekarang, wilayah ini pernah menjadi bagian dari Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses bergabung dan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia menyimpan sejarah yang sangat kompleks, melibatkan kolonialisme, perang, politik internasional, hingga persoalan hak asasi manusia. Secara geografis, Timor Leste terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski memiliki luas wilayah yang relatif kecil, sejarah Timor Leste menjadi salah satu bab paling penting dalam perjalanan politik Asia Tenggara modern. Untuk memahami alasan mengapa Timor Leste akhirnya memisahkan diri dari Indonesia, kita harus melihat jauh ke belakang, yaitu pada masa kolonialisme Eropa di Nusantara. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia yang dahulu dijajah Belanda, wilayah Timor bagian timur justru berada di bawah kekuasaan Portugis selama lebih dari 400 tahun. Bangsa Portugis mulai datang ke Pulau Timor sekitar abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah dan memperluas jalur perdagangan mereka di Asia Tenggara. Sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal sebagai Timor Portugis. Selama masa kolonial, Portugis bersaing dengan Belanda yang saat itu telah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Persaingan kedua bangsa Eropa ini akhirnya menghasilkan pembagian wilayah Pulau Timor. Melalui perjanjian Lisbon pada tahun 1859, Portugis dan Belanda menyepakati batas wilayah antara Timor Portugis dan Timor Belanda. Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat kembali pada tahun 1914 melalui keputusan arbitrase internasional yang menetapkan batas resmi antara wilayah barat dan timur Pulau Timor. Batas inilah yang kemudian menjadi batas perbatasan internasional antara Indonesia dan Timor Leste saat ini. Karena sejarah kolonial yang berbeda inilah, masyarakat Timor Timur berkembang dengan identitas yang cukup berbeda dibandingkan wilayah Nusantara lainnya. Pengaruh budaya Portugis dan agama Katolik sangat kuat di wilayah tersebut. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah pengaruh Belanda dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, masyarakat Timor Timur justru memiliki kedekatan budaya dengan Portugal dan menjadikan Katolik sebagai identitas utama mereka. Faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat Timor Timur merasa tidak memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia. Meskipun menguasai Timor Timur selama ratusan tahun, Portugis sebenarnya tidak banyak membangun wilayah tersebut. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan berkembang sangat lambat. Bagi Portugal, Timor Timur hanyalah wilayah kecil yang berfungsi sebagai pos perdagangan dan tempat pembuangan tahanan politik. Akibatnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah itu tertinggal jauh dibandingkan banyak daerah lain di Asia Tenggara. Situasi mulai berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Timor Portugis. Pulau Timor menjadi salah satu wilayah penting dalam konflik antara Jepang dan pasukan sekutu di kawasan Pasifik. Pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat setempat. Namun setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Portugis kembali mengambil alih kekuasaan atas Timor Timur. Memasuki tahun 1970-an, gelombang dekolonisasi mulai menyebar ke berbagai wilayah jajahan Eropa di dunia. Pada tahun 1974, terjadi revolusi anyelir di Portugal yang menggulingkan rezim diktator di negara tersebut. Pemerintah baru Portugal kemudian memutuskan untuk melepaskan wilayah-wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Keputusan ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Timor Timur dan memunculkan berbagai kelompok politik lokal yang saling bersaing untuk menentukan masa depan wilayah tersebut. Salah satu kelompok paling berpengaruh saat itu adalah Fretilin atau Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Leste. Kelompok ini memiliki ideologi kiri dan mendukung kemerdekaan penuh bagi Timor Leste. Di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia.
Ketegangan antar kelompok politik akhirnya berkembang menjadi perang saudara singkat pada tahun 1975. Di tengah situasi yang semakin kacau, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Deklarasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar bagi pemerintah Indonesia. Pada masa itu, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat anti terhadap komunis. Pemerintah Indonesia khawatir Timor Timur yang dipimpin Fretilin akan menjadi negara berhaluan kiri dan membuka pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Selain faktor ideologi, Indonesia juga khawatir ketidakstabilan di Timor Timur dapat mengganggu keamanan kawasan dan memicu campur tangan negara asing. Dengan alasan menjaga stabilitas dan melindungi wilayah perbatasan, Indonesia kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran ke Timor Timur pada bulan Desember 1975. Operasi tersebut dikenal dengan nama Operasi Seroja. Invasi militer Indonesia mendapat dukungan diam-diam dari beberapa negara barat seperti Amerika Serikat dan Australia yang pada masa Perang Dingin juga khawatir terhadap penyebaran komunis. Setelah operasi militer berlangsung, Indonesia secara resmi mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Namun, integrasi tersebut tidak pernah benar-benar diterima oleh seluruh rakyat Timor Timur. Kelompok Fretilin dan berbagai gerilyawan pro-kemerdekaan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia selama puluhan tahun. Konflik bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok perlawanan menyebabkan ribuan korban jiwa dan penderitaan panjang bagi masyarakat sipil. Selain konflik bersenjata, periode pendudukan Indonesia di Timor Timur juga diwarnai berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak laporan internasional menyebut adanya penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan terhadap warga sipil. Situasi ini menjadikan isu Timor Timur semakin mendapat perhatian dunia internasional. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Timor Timur adalah tragedi Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 November 1991 di kota Dili. Saat itu, ribuan warga Timor Timur melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz untuk mengenang seorang aktivis yang tewas sebelumnya. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi tragedi ketika aparat keamanan Indonesia melepaskan tembakan ke arah massa. Peristiwa itu menyebabkan banyak korban jiwa dan terekam oleh media internasional. Rekaman tragedi Santa Cruz menyebar ke berbagai negara dan memicu kecaman dunia terhadap Indonesia. Sejak saat itu, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Timor Timur semakin besar. Organisasi hak asasi manusia, Gereja Katolik, hingga negara-negara barat mulai menekan Indonesia agar memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Situasi politik Indonesia sendiri mulai berubah drastis pada akhir tahun 1990-an. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 menghantam Indonesia dengan sangat keras dan memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa lebih dari 3 dekade. Posisi presiden kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Habibie memilih mengambil langkah baru dalam menyelesaikan konflik Timor Timur. Di bawah tekanan internasional dan kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil, pemerintah Indonesia akhirnya menawarkan referendum bagi rakyat Timor Timur pada tahun 1999. Referendum tersebut memberikan 2 pilihan, yaitu menerima otonomi khusus dalam wilayah Indonesia atau memilih merdeka sepenuhnya. Pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya dilaksanakan. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebanyak 78,5% rakyat Timor Timur memilih merdeka dan menolak tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hasil referendum tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Indonesia di Timor Timur. Namun setelah hasil referendum diumumkan, situasi justru kembali memanas. Milisi pro-integrasi bersama sejumlah kelompok bersenjata melancarkan aksi kekerasan di berbagai wilayah. Banyak rumah dibakar, infrastruktur dihancurkan, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Kondisi keamanan yang memburuk membuat dunia internasional kembali turun tangan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk pasukan multinasional bernama Interfed yang dipimpin Australia untuk memulihkan keamanan di Timor Timur. Setelah pasukan internasional masuk, Indonesia secara bertahap menarik seluruh tentaranya dari wilayah tersebut. Timor Timur selanjutnya berada di bawah administrasi sementara PBB selama beberapa tahun sebagai persiapan menuju kemerdekaan penuh. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat. Xanana Gusmao, salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan Timor Timur, terpilih menjadi presiden pertama negara baru tersebut. Kemerdekaan Timor Leste menjadikannya sebagai negara pertama yang lahir di abad 21. Hingga hari ini, hubungan antara Indonesia dan Timor Leste terus mengalami perbaikan. Meskipun pernah memiliki sejarah konflik yang panjang, kedua negara kini menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama yang cukup baik di berbagai bidang. Indonesia juga menjadi salah satu negara pertama yang mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Kisah lepasnya Timor Leste dari Indonesia menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Asia Tenggara modern. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kolonialisme, politik internasional, identitas budaya, dan perjuangan rakyat dapat membentuk lahirnya sebuah negara baru. Di balik konflik dan tragedi yang pernah terjadi, sejarah Timor Leste juga menjadi pelajaran penting tentang hak suatu bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri.